Nah, kali ini kita akan membahas nih soal yang cukup unik nih. Jadi ada dua soal ya. Ini soal yang ke-1 dulu. Oke, langsung saja. Jadi ada 8 siswa akan dipilih menjadi satu ketua, dua wakil, dan 3 anggota. Maka banyak kemungkinannya adalah, nah jadi gini teman-teman. Kalau biasanya kan kalau ada jabatan gitu-gitu langsung kita hitungnya menggunakan P biasanya. Nah, kayak gini nih P langsung. Kemudian P 8 nih dipilih satu ketua, dua wakil, 3 anggota, jadi dipilih menjadi 6 ya, 6 jabatan. Nah, langsung kayak gini biasanya. Nah, tapi kayak gini nih salah teman-teman, hati-hati. Teman-teman bisa melakukan 8P6 jika yang dipilih itu satu ketua, kemudian yang dipilih wakil 1, wakil 2. Dan anggota 1, anggota 2, anggota 3. Nah, jadi ada jabatannya di tiap wakilnya. Wakil 1, wakil ke-1, dan wakil kedua. Anggota ke-1, anggota kedua, anggota ketiga. Oke lah, kita bisa menggunakan 8P6. Nah, tapi hati-hati, di sini cuma dipilih satu ketua, kemudian 2 wakil. 2 wakil ini nggak ada jabatannya, pokoknya wakil aja, nggak ada wakil 1, wakil 2. Pokoknya wakil bebas. Sehingga 2 wakil ini adalah kombinasi. Karena yang dipilih A dan B ataupun B dan A itu sama saja karena 2 wakil, kecuali wakil 1, wakil 2. Nah, itu bolak-balik beda, tapi kalau hanya 2 wakil gitu aja itu bolak-balik dianggap sama. Dan 3 anggota ya itu dianggap sama bolak-balik ya, kecuali anggota ke-1, anggota kedua, anggota ketiga ada jabatannya di anggotanya. Nah, jadi ini masing-masing bolak-balik sama teman-teman, jadi nggak boleh langsung 8P6. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya begini teman-teman. Jadi untuk ketua, nah ketua otomatis kan siswanya awalnya ada 8 ya. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi. Jadi 8C1. Karena ada 8 siswa dipilih satu menjadi ketua. Nah, sebetulnya kalau 8C1 boleh juga kita membuatnya 8C1 itu sama juga dengan 8P1. Jadi sama saja ya. Jadi kalau dipilih satu itu mau kombinasi, mau permutasi itu dianggap sama. Ya memang nilainya sama gitu ya. Nah, jadi 8C1. Kemudian dan ya 2 wakil kita kali. Nah, karena satu siswa sudah menjadi ketua, maka sisa siswa yang bisa menjadi wakil tinggal 7. 7C dipilih menjadi 2. Oke. Dikali. Oke, awalnya sisanya ada 7. Kemudian 7 siswa itu dipilih menjadi 2 sebagai wakil. Maka sisa siswa yang bisa menjadi anggota tinggal ada 5. C3 karena dipilih 3. Nah, kayak gini teman-teman jawabannya. Gitu ya. Tinggal dikalikan, tinggal kita hitung saja teman-teman. Nah, ya tentunya kenapa kok 8C1 menjadi 7C2 tuh? Kenapa jadi 7? Karena yang sudah menjadi ketua nggak mungkin menjadi wakil. Wakil nggak mungkin juga menjadi anggota. Jadi ini hanya bisa dipilih siswa yang beda. Sehingga 8, kemudian sisanya tinggal 7, sisanya tinggal 5. Seperti itu teman. Tinggal kita hitung nih. Nah, langsung saja. 8C1. Nah, ini teman-teman mesti ingat nih langkah menghitungnya. Kalau kombinasi ya tentu 8C1 ya 8 faktorial dibagi, namanya kombinasi ya, 8 min 1 itu 7 dikali dengan 1 faktorial. Tuh. Tapi sebetulnya untuk 8C1, 9C1 itu bisa dihitung kalau C1 ya. Jadi 8C1 itu pasti hasilnya adalah 8, langsung saja. 9C1 ya 9. 10C1 ya 10 kayak gitu. Langsung saja ya, boleh. Dikali dengan, nah ini 7C2 nih. Mau nggak mau kita hitung nih, 7 faktorial. 7 min 2 itu 5. Dikalikan dengan 2 faktorial. Dikalikan lagi dengan 5C3. Jadi 5 min 3 adalah 2 dikali dengan 3 faktorial. Kayak gini teman-teman. Oke, biasanya kalau kayak gini kan ngitungnya yang simple nih. Ini 8 tetaplah. Ini 7 kita bagi dengan 5 dulu. Nah, ini 1. Di 7 kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 gitu kan. Jadi sisa tinggal 7 kali 6.
5 boleh kita bagi dengan 2, boleh dengan 3. Dengan 3 aja deh supaya hasil baginya sedikit. Ini 1, ini tinggal 5 kali 4. Nah, tinggal kita masukkan di sini. 7 kali 6 itu adalah 42. Dibagi dengan 2 faktorial itu 2. Dikali dengan 5 kali 4 itu 20. Nah, kayak gini teman-teman. Salah ya. Bagi dengan 2. Nah, kayak gini. Tinggal kita hitung nih. Jadi kalau kita hitung, yang mana dulu yang dihitung nih? 2, nah ini nih. 8 dulu deh. 8 dibagi 2, dibagi 2 lagi. Jadi ya 8 dibagi 4 ya. Hasilnya di sini 2, di sini 1, di sini 1. Tinggal 2 dikali 42 dikali 20. 42 dikali 4 saja ya. Jadi 168. 1680. Inilah jawabannya. Sangat simpel teman-teman. Jadi ini malah pakai kombinasi ya. Jadi nggak setiap jabatan itu menggunakan permutasi. Tuh. Oke, aman ya. Silakan teman-teman kalau ada kesulitan langsung tanyakan saja. Nah, bagaimana kalau kita menghitungnya itu nggak sesuai susunan? Ketua, wakil. Jadi saya mau milih anggota dulu. Kemudian saya ingin memilih wakilnya, kemudian ketua. Jadi ngacak gitu. Apakah sama jawabannya? Jawabannya adalah sama. Jadi selain ini teman-teman bisa juga menghitung anggotanya dulu. Jadi kalau anggota jadikan 8 C 3. Nah, jadi ada 8 siswa dipilih 3 menjadi anggota. Ketika 8 siswa dipilih 3 menjadi anggota, maka sisa siswa tinggal 5. Nah, jadi 5C. Nah, teman-teman mau ngitung apa dulu nih? Misalkan C ketua, ya C1. Satu siswa udah jadi ketua, maka sisa siswa tinggal 4. Nah, di sini tinggal 4C wakil. Wakilnya dipilih 2. Nah, jadi yang kita hitung ini 8C3, 5C1, 4C2 itu jawabannya pasti sama dengan yang jawaban sebelumnya kita hitung tadi teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya. Tentu nggak usah kita contohin lah. Pokoknya pasti jawabannya sama. Nanti bisa teman-teman coba. Oke ya, jadi ini bebas. Ngacak mana dulu yang akan teman-teman tentukan itu suka-suka teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Konsep soalnya sama, cuma bedanya adalah di sini ada ketentuannya. Jadi jika A tidak boleh jadi ketua dan C sudah pasti jadi anggota. Oke, ini hati-hati nih. A itu pokoknya nggak boleh jadi ketua, tapi C itu udah pasti jadi anggota. Oleh sebab itu teman-teman, ini untuk anggota, kan anggota itu awalnya ada 3 yang dipilih. Karena si C sudah pasti menjadi anggota, maka sisa slot untuk anggota tinggal ada 2. Begitu juga siswanya. Karena si C sudah menjadi anggota, ya jumlah siswa yang akan mendapatkan jabatan yang bisa dipilih ya tinggal 7. Jadi yang C itu sudah anggap kita hapus saja si C. Karena si C sudah pasti menjadi anggota. Anggap saja si C udah nggak ada. Jadi sisa siswa tinggal ada 7. Kemudian yang tadi anggotanya akan dipilih 3 menjadi 2 saja. Nah, kayak gitu. Jangan sampai kebolak-balik nih. Kemudian kita patokannya 7 siswa ya. Oke, karena di sini ada ketentuan A tidak boleh jadi ketua. Jadi ada ketentuan di sini ketua. Maka ketuanya itu kita selesaikan dulu teman-teman. Kita hitung dulu. Gitu ya. Jadi kalau ada ketentuan, selesaikan ketentuannya dulu. Jadi nggak boleh kita hitung wakilnya dulu nih. Nanti bisa salah tuh nanti. Jadi supaya aman, mending A-nya kita hitung ketuanya dulu gitu. Nah, untuk ketua kan awalnya ada 7 siswa akan dipilih menjadi ketua. 1 ketua. Nah, karena si A nggak boleh jadi ketua, yang awalnya tadi siswanya tinggal 7, maka sisanya tinggal menjadi 6 dong, kecuali si A ya. Jadi si A nggak dimasukkan. Jadi ada 6 siswa dipilih menjadi ketua. Jadi 1. Tuh. Ketika 6 siswa itu udah dipilih 1 jadi ketua, maka sisa siswa tinggal ada 5. Tetapi si A ini boleh menjadi wakil dan juga boleh menjadi anggota. Nah, jadi yang awalnya 6 siswa dipilih 1, sisa tinggal 5. Ketika kita memilih wakil, si A itu sudah boleh masuk. Jadi yang sisanya awalnya 5 ditambah si A, maka sisanya tetap 6 lagi. Karena si A boleh diikutkan menjadi wakil. Jadi 6C2. Begitu juga anggota.
anggota bisa kita tulis menjadi, ya awalnya 6 ya, dipilih 2 menjadi wakil, tinggal 4C3. Salah ya, 4C2, karena anggota tinggal ada 2. Nah, jadi kayak gini jawabannya teman-teman. Ingat ya, yang ketua itu teman-teman hitung dulu. Nah, kalau yang ketua udah dihitung, habis ini kan saya menghitung wakil nih. Teman-teman bisa menghitung anggota dulu nggak apa-apa, kemudian menghitung wakil. Itu juga boleh jawabannya. Jadi kalau teman-teman menghitungnya 6C1 itu sebagai ketua, ya. Kemudian habis itu menghitung anggota nih. Anggotanya kan dipilih 2. Jadi awalnya ada 6, dipilih 1 jadi ketua, tinggal 5. Tetapi untuk memilih anggota, si A boleh masuk. Maka sisa siswa tinggal ya 6, balik lagi 6. 6 dipilih 2 sebagai anggota dan dipilih sisanya tinggal 4, dipilih 2 menjadi wakil. Ya sama saja sih. Kebetulan angkanya sama ya, 6 sama 4. Tapi kalau misalkan angkanya beda, jawabannya juga pasti sama teman-teman. Yang penting ketua diselesaikan dahulu. Gitu. Oke, kita hitung yang ini nih. 6C1 tadi 6 ya, langsung saja. 6C2, jadi ya 6 minus 2 itu 4, kemudian di sini 2 faktorial, dikali dengan 4C2, 4 faktorial, 4 minus 2 itu 2, dikali 2 faktorial. Nih, ternyata ini bisa dibagi teman-teman, lumayan, jadi ngitungnya lebih sedikit. Nah, ini cuma yang lebih banyak, ini dibagi 2 nih. Oke, saya tuliskan dulu saja deh. Jadi kan sisanya tinggal 6 dikali 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, ini 4-nya saya kan ini. Nah, dibagi dengan 2 faktorial itu 2, 2 lagi, 2 lagi. Ya udah tinggal kita hitung aja nih. 2 sama 2. Nah, 2 itu 4 dibagi dengan 4 habis. Tuh, jadi 1 nih. Jadi sisanya tinggal 6 kali 6 kali 3 kali 5. Nah, ngitungnya supaya gampang, mungkin yang kita kalikan 6 kali 5 dulu aja deh. 6 kali 5 itu 30 teman-teman. 6 kali 5. Kemudian 6 dikalikan dengan 3, 18. 18 kali 3 itu 54. Jadi 540. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Sangat mudah. Nah, silakan teman-teman jika ada kesulitan atau jika ada yang bertanyakan, langsung saja ketik di kolom komen. Kami akan senantiasa menjawab yang teman-teman tanyakan dengan senang hati. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga teman-teman paham. Jangan lupa tunggu video kami selanjutnya.